Halo pemirsa Unas TV, kembali lagi bersama saya Zulkarnain Jumar Taufik. Nah, pernah gak sih kalian kebayang bahwa di saat orang lagi mikir kapan sih bisa lulus kuliah, ternyata ada juga loh orang yang di samping kuliahnya itu juga sudah ngebangun bisnis, lebih dari satu bisnis. Satu bergerak di bidang properti, satunya bergerak di bidang fashion. Keren bukan? Ya, di episode kali ini kita akan ngobrol dengan mahasiswa ekonomi Universitas Hasanuddin yang tidak hanya jago di bidang akademik, tapi juga dalam bidang bisnis. Langsung saja kita akan kenal lebih dekat dengan CEO muda di balik semua ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Oke, dengan karya ya? Iya Kak. Oke. Dari tadi menunggu Kak? Belum, kebetulan bimbingan juga. Oke. Oke, udah kita ke sana Kak. Halo pemirsa Unas TV, sekarang ini saya sudah bersama langsung dengan Kak Arya. Kita sapa-sapa Kak Aryanya langsung. Halo Kak Arya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, aktivitasnya gimana? Sibuk atau bagaimana? Ya lumayan sibuk lah. Lumayan sibuk. Sebagai mahasiswa atau apa? Saya di sini sebagai mahasiswa S2. Mahasiswa S2. Iya. Ya, betul sekali pemirsa Unas TV. Sebelum kita kenal lebih dalam dengan Kak Arya, sedikit informasi untuk para pemirsa bahwa Kak Arya ini adalah lulusan atau sarjana dari Ekonomi Pembangunan Universitas Hasanuddin angkatan 2021. Betul. Kemudian juga sarjana Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Makassar. Jadi S2-nya 2 kali ya Kak ya? S2 1 kali, S1 yang 2 kali. Gitu. Dan sekarang ini juga melanjutkan S2-nya atau magisternya di Keuangan Mikro. Betul, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Tentu ini pemirsa terlihat sangat padat apalagi di usia yang begitu masih muda. Boleh dong diceritain karya itu kenapa sih memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk di S1-nya dulu? Untuk S1 ya? Jadi pertama itu sebelum berangkat memutuskan untuk kuliah di sini, saya sempat ini Kak, mau daftar Akpol karena orang tua yang suruh. Cuman ternyata setelah saya jalani, saya minatnya itu di ekonomi. Di ekonomi, oke. Kebetulan kakak manajemen, dan saya lihat manajemen itu hal-hal terkait pengaturan. Nah, saya mau pelajari hal yang lebih besar. Sehingga setelah sedikit mendalami mengenai ilmu ekonomi, yang dimana ekonomi itu mempelajari terkait pengelolaan sumber daya yang secara lebih luas, mikro, makro. Nah, saya memantapkan diri untuk di ilmu ekonomi pembangunan FEB. Nah, untuk S1 hukum sendiri itu bersamaan. Nah, kan saya ini basicnya dari SMP udah ikut sama bapak. Bapak itu pebisnis. Nah, sejalan sembari waktu saya juga lihat ternyata ilmu hukum itu penting. Kalau kita masuk dalam dunia bisnis. Karena itu ilmu yang tidak pasti dan saat menjalani bisnis kita harus paham dasar-dasar hukum agar tidak ditipu atau diancam oleh oknum-oknum yang tidak sesuai aturan. Oke, berarti dari awalnya mau ke Akpol, tapi karena belum takdirnya ya pilih ke ekonomi pembangunan yang memang itu juga jadi basic skill-nya dari Kak Arya sendiri. Kemudian paham juga ya kalau bisnis itu bukan cuma sekedar bisnis, tapi kita juga paham hukumnya itu bagaimana. Dan tentunya kalau boleh tahu tadi karena kakaknya juga adalah alumni dari Rumpung Ekonomi dan Bisnis itu, kalau boleh tahu Kak Arya ada berapa bersaudara sih? Kalau saya 4 bersaudara, semuanya cewek. Semuanya cewek, berarti iya. Kak Arya satu-satunya cowok? Iya, saya anak ketiga. Anak ketiga, oke.
Asalnya dari Kabupaten dari Menteng. Kabupaten Menteng. Tapi sekarang aktifnya di Kota Makassar atau bagaimana? Akhir-akhir ini 3 bulan terakhir di Menteng. Di Menteng. Sesekali cuma naik ke Makassar. Sesekali ke Makassar cuma untuk bimbingan S2, kuliah S2 dan urus skala industri dan sushi. Oke. Dan Kak Arya sendiri itu kan sekarang lanjut studinya itu ke magister, khususnya di keuangan mikro itu. Kenapa masih di ini, atau memang mau lebih memperdalam atau bagaimana? Kenapa di S2 mikro itu kemarin sewaktu kuliah, alhamdulillah dari awal belum mulai kuliah saya sudah ikut lomba dan sudah punya prestasi. Nah, kemudian sembari itu saya tingkatkan lagi, menang PIMNAS, alhamdulillah juara favorit. Nah, setelah itu ada kekosongan kegiatan. Nah, saya tidak mau saya lepas dari dunia akademis. Jadi sehingga saya selesaikan S1, ada program fast track yang baru ini, saya ikut fast track dan alhamdulillah sekarang sudah S2. Kenapa saya ambil fast track? Satu, ada kemudahan. Kemudahannya itu FEB sendiri memberi gratis satu semester UKT. Yang kedua itu sembari saya praktisi, saya dapat mentor yang secara saya bisa akses secara mudah dengan adanya S2 ini. Karena saat saya melakukan bisnis, saya ada masalah lapangan, saya konsultasi ke dosen-dosen yang memang sudah berpengalaman di bidang itu. Jadi saya dapat input yang lebih baru dan lebih murah. Nah, itu sih. Dan memang Kak Arya juga ini adalah tipikal orang yang memang ambis dalam dunia pendidikan ya? Betul. Iya, saya cukup ambis. Kalau boleh tahu ini sudah menjalani sebagai seorang sarjana, sebagai mahasiswa di strata 1, itu apalagi di 2 jurusan sekaligus dengan kampus yang berbeda, itu bagaimana? Mungkin ada sedikit cerita bagaimana ekspektasi dan realitanya itu menjalani perkuliahan di samping itu mungkin jadwalnya yang padat mungkin, Kak? Kalau ekspektasi sendiri awalnya saya kira dengan, kan pada umumnya mahasiswa disibukkan dengan berbagai kegiatan, kayak sampai adalah kata sibuk. Nah, saat saya jalani, kan saya terbiasa dari dulu tipe orang eksekusi, buat to-do list. Saat saya jalani, oh ternyata perkuliahan tidak sesulit itu, malahan dunia kerja lebih sulit. Saya jadikan kampus itu tempat istirahat, ketawa, dan refreshing lah dari hiruk-pikuk dunia pekerjaan. Nah, sembari itu selesai, saya suka juga berdiskusi di kelas. Nah, ilmu hukum juga jalan dan semua sesuai rencana. Dan insya Allah tahun ini saya mau selesaikan juga S2 saya dan ilmu hukum. Untuk ekspektasi ya kurang lebih sama dari awal yang saya mau sebelum saya terjun ke ilmu hukum dan ekonomi. Saya sudah searching, lihat ya tidak ada yang melebihi dari ekspektasi saya. Kayak kesulitan apa. Malahan semua terasa lebih mudah. Ya berjalan begitu saja ya? Berjalan begitu saja. Dan tentunya selain daripada fokus di akademik, ini juga Kak Arya tentunya adalah seorang pebisnis. Itu kalau boleh tahu, kapan sih pertama kalinya itu bisa terjerumus ke bidang keurusan ini, Kak? Untuk pertama kali bisnis itu kan orang tua basic bisnis. Tapi saya sembari melihat, dari SD saya sudah berdagang. Saya jualan wayang, kelereng, karet, cuman belum formal lah. Kemudian di SMP saya suka kerja, saya cuci mobil, meskipun orang tua mampu, saya suka pekerjaan lapangan, saya jadi pengawas, dan sempat di waktu SMP saya buka konter. Nah, alhasil 1 tahun dapat untung, kemudian tutup karena mau fokus SMA. Di SMA saya sama sekali tidak berbisnis. Nah, di kekosongan ini selama SMA itu saya fokus belajar terkait akpol, saya fokus belajar terkait filsafat dan hal-hal yang saya senangi untuk pengembangan diri. Nah, pada akhirnya lulus, saya sempat lulus tahun 2020, saya gap year setahun untuk persiapan, tapi karena satu hal ada musibah,
sehingga saya melanjutkan kuliah. Kemudian setelah itu sebelum kuliah di masa fast track saya sempat bangun bisnis F&B, jualan ayam, tapi ternyata saya tidak cocok dengan F&B karena kompleks dan itu terkait selera konsumen. Jadi karena capek ya saya stop. Nah, kemudian setelah itu sembari kuliah saya ikut lomba. Nah, ada satu titik di mana saya resah melihat teman-teman banyak nganggur, malam nongkrong nggak jelas, habisi rokok. Nah, di situ saya melihat peluang, oh ada teman-teman yang saya bisa perdayakan. Setelah itu sembari mengamati apa kira-kira kebutuhan dari orang-orang sekitar saya, karena kebetulan mahasiswa. Jadi kebutuhannya ternyata itu saya lihat dari sisi sepatu. Laundry sepatu di luar sana banyak yang mahal. Mahal, perawatan ini tidak dijangkau. Tetapi mahasiswa juga punya keresahan. Sepatu basah itu sulit dikeringkan. Kalaupun dikeringkan harus dijaga atau bisa hilang karena di kos. Nah, saya melihat peluang itu membangun susi sepatu dari banyaknya. Paling tidak jumlah mahasiswa Unhas lah. Saya membangun bisnis, terus dimulai dari kos-kosan dari dana PMW. Baru setelah itu berjalan sempat hiatus dan kemudian bangkit lagi dapat dana P2MW, berjalan sampai sekarang. Dan memang bukan cuma karena orang tuanya dalam hal ini bapaknya yang jiwa-jiwa pembisnis, tapi Kak Aryanya memang dari kecil sudah membiasakan hal-hal yang mungkin itu adalah salah satu strategi bagaimana diajarkan kita untuk bisa jadi orang pembisnis. Dan kalau boleh tahu dari sebanyaknya bisnis yang pernah dicoba dari Kak Arya itu, mungkin masih diingat yang pertama kali bisnis yang dilakukan itu apa? Yang paling pertama kan bisnis transaksi pertama kali itu wayang, jualan wayang. Berdagang SD kelas 3. Wow. Oke. Selain daripada itu saya lihat ini juga Kak Arya dulu itu pernah ikut program kayak P2MW dan juga SEK ya. Nah itu gimana ceritanya? Mungkin bisa diceritakan sedikit awal mulanya ikut kegiatan itu dan apa saja yang didapatkan dari program itu? Awal mulanya pertama itu PMW. Sebelum itu saya sudah sebenarnya resah bahwasanya sebelumnya kan saya tidak punya bisnis yang settle atau bertahan. Saya juga malu sama orang tua, sempat berbisnis gagal, gagal. Saya di sini punya keresahan pribadi, kalau saya gagal lagi dalam menjalankan bisnis, kayaknya saya tidak cocok bisnis. Kenapa saya bisa gagal terus? Nah, kemudian saya minta izin ke orang tua mau jalankan bisnis terkait ini, sempat dilarang untuk fokus kuliah. Tetapi saya yakinkan, bilang saya tidak bisa jadi penerus kalau tidak tahu dasar. Jadi saya bangun bisnis ini supaya saya tahu segala macam fundamental terkait bisnis. Mulai dari marketing, business development, riset, dan cara reach pasar. Nah, setelah itu saya ketemu sama Kak Hamsa, dia kenalkan ada program PMW. Karena saya takut kehilangan uang, dalam artian saya takut rugi lah. Saya dikenalkan PMW, saya didanai di PMW 5 juta. Uang ini yang saya pakai untuk beli peralatan, barang-barang untuk jalankan bisnis. Nah, sembari berjalan begitu, ini bisnis perlahan mulai dikenal anak-anak Unhas. Dan kemudian saya 1 tahun setelahnya ikut lagi P2MW didanai 17 juta sehingga saya bisa buka toko di pinggir jalan di pintu 0 Unhas. Jadi begitu cerita singkat. Itu apa namanya? Susi sepatu. Oh, itu yang itu nih, yang susi sepatu. Yang susi sepatu. Oh, sampai sekarang itu yang paling berhasil ya kayak. Iya. Oke. Dan tentunya dari semua itu yang dalam bisnis tentu adalah jatuh bangun itu adalah hal yang biasa kan itu dalam bisnis. Dan Kak Arya juga pasti pernah rasakan ya. Dan apa pelajaran terbesar yang Kak Arya dapatkan dari semua? Oh, kalau pelajaran sendiri sebenarnya materi itu banyak di internet. Tapi memang rasanya pengalaman lapangan, mental itu terbentuk sendiri. Dan itu seberapa banyak buku pun yang dibaca tidak akan menggantikan rasanya gagal dalam bisnis atau dapat pengalaman secara langsung.
Seperti itu. Oke. Dan tentunya pemirsa Nas TV perlu kita ketahui kembali bahwa Kak Arya ini adalah CEO dari PT Berkah Bintang Pratama Bantaeng Indonesia. Seperti dikatakan tadi bahwa dia berasal dari Kota Bantaeng, Sulawesi Selatan. Selain itu dia juga adalah CEO dari PT Kilai Bersama Susi Sepatu yang ada di Kota Makassar. Dan juga komisaris untuk PT Virotex Karya Utama Makassar. Dan masih banyak tentunya, luar biasa, keren banget ya. Itu dari menjalankan bisnis sampai kuliah itu luar biasa, mengatur waktunya itu dan sebagainya. Kita lanjut dan saya lihat ini yang dijelaskan tadi lebih dalam dari Kak Arya itu sendiri adalah salah satunya adalah Susi Sepatunya itu sendiri. Nah, mungkin bisa diceritain Kak lahirnya usaha ataupun bisnis dari Kakak ini. Yang Susi Sepatu? Iya. Ya, seperti yang tadi, lahirnya itu dari keresahan, kemudian tercipta Susi Sepatu, kemudian ikut program untuk dapat akses pembiayaan. Kenapa langsung awalnya tuh kenapa langsung pilih itu Kak? Ini cocok kayaknya nih. Mungkin ada gimana tuh ceritanya? Ini sendiri sih sebelum itu riset. Riset sederhana saja, observasi bahwasanya apa sebenarnya yang paling tidak orang sekitar saya butuhkan dan saya bisa penuhi. Jadi saat saya menyediakan, saya coba sounding melalui influencer, melalui spanduk untuk orang-orang tahu, bilang ada Susi Sepatu. Ini tidak ada kebaruan yang begitu spesifik karena sebelumnya ini Susi laundry sepatu itu sudah banyak. Cuma orang yang perlu tahu itu ada Susi Sepatu dan segmentasi saya fokus ke mahasiswa. Jadi dengan brandingan lebih sederhana, dengan kedekatan dan relatable ke mahasiswa, itu yang buat saya bisa jangkau pasar mahasiswa. Dan tentunya di dunia fashion yang seiring itu cepat berubah Kak, itu gimana sih Susi Sepatu itu sendiri itu menjaga relevansi itu tetap punya identik sendiri? Kalau Susi Sepatu kan dia di bidang jasa, jadi kalau bidang jasa risiko untuk tergerus pengembangan teknologi atau perubahan selera itu sulit karena kita jasa untuk membersihkan sepatu. Jadi kita hadir sebagai yang menawarkan solusi dengan jasa. Nah, berbeda lagi kalau misalkan saya bergelut di produksi untuk sepatu atau penyediaan sepatu. Jadi gitu sih. Oke, intinya strateginya tetap baik, berjalan lancar dari Susi Sepatu sendiri. Iya Kak. Jadi sekarang itu untuk kan saya pegang 3 bisnis untuk sekarang. Ada Susi Sepatu, ada Skala Industri yang PT Virotex Karya Kreasi dan ada PT Berkah Bintang Pratama. Nah, cara saya mengatur ini tentu pendelegasian di mana ada orang kepercayaan saya untuk Susi, saya beri input, pengetahuan dan arahan untuk bagaimana strateginya. Untuk strategi itu sendiri menyesuaikan dengan target pasar dan kebutuhan saat itu juga. Jadi misalkan lagi kayak kemarin nih Kak, trennya ada artis di Unhas. Jadi dibuatkan postingan terkait orang-orang yang sudah datang datang nonton konser, datang ke Susi ada promo. Jadi gitu cara reach-nya. Jadi strategi itu fleksibel sesuai dengan keadaan yang terjadi. Nah, terus di skala industri juga, skala industri ini bergerak di bidang jasa konveksi Kak. Jadi pembuatan seragam PDH, kemarin juga kita yang kerja bajunya di Natalis FEB Kak, sekitar 600. Jadi itu juga ada orang kepercayaan dan sudah ada juga strategi besar untuk pengembangannya. Nah, di laundry di SN Residence sendiri atau PT Berkah yang turun tangan langsung itu masih saya, karena saya belum dapat orang yang bisa saya percaya karena perumahan subsidi Kak. Ya angkanya cukup lebih besar lah Kak dibanding yang bisnis lain, sehingga saya masih mendelegasikan ke orang-orang yang bisa saya percaya dan mencari SDM yang bisa loyal, maju bersama Kak. Dan tentunya yang saya tangkap tadi itu adalah salah satu strategi yang dilakukan adalah
melalui konten ya. Ya, pasti Konten. konten. Ya. Dan selain itu daripada itu mungkin ada strategi lain yang dilakukan melalui digital dari usaha Susi sendiri terkhusus nih Kak. Kalau Susi sendiri, usaha digital pertama pasti konten. Kedua, ads nggak terlalu lebih ke influencer, bagaimana menjangkau. Keempat itu promosi-promosi kayak boom share yang kita buat postingan, kemudian minta tolong di teman-teman sekitar yang masih berhubungan satu lingkup untuk di-share sehingga lebih dapat insight atau awareness-nya Kak. Lebih ke situ sih. Untuk strategi lain masih berputar di situ. Tapi kalau di skala sendiri untuk strateginya lebih kompleks Kak. Karena untuk jangka kayak pasarnya konveksi itu lebih sulit didapat. Karena laundry itu jasa kebutuhan. Tetapi kalau konveksi memang kebutuhan tapi nilainya lebih besar. Kayak bagaimana kita bangun kepercayaannya orang untuk kepercayaan skala industri untuk jangkau pasar. Karena ceritanya mereka mau menitipkan uang, bagaimana sebelum menitipkan itu mereka percaya kita. Jadi yang saya bangun ini portofolio, pendekatan portofolio, terus konten relate, beberapa konten lain, strategi pemasarannya juga itu seperti saya panggil influencer, mau lakukan kolaborasi sama komunitas atau bisnis yang sudah berjalan. Oke, artinya pokoknya semua strategi dikerahkan ya. Semua strategi sampainya ketemu goalsnya baru dikerucutkan. Oke. Tentunya kita tahu bahwa Kak Arya ini bukan cuma memimpin satu bisnis saja, jadi berbeda dari sepatu, Kak Arya juga memimpin proyek perubahan subsidi SN Resident yang lebih kompleks menyentuh langsung kebutuhan hidup orang banyak tentunya. Nah, dari fashion ke ke properti ini tentu adalah lompatan yang besar ya Kak ya, dari ini ke situ. Nah, apa sih pemicunya hingga berani terjun ke proyek Rubah ini Kak? Pemicu proyek SN Residence ya Kak. Jadi Bapak itu sebelumnya punya proyek perumahan di Bantaeng juga, lokasinya berbeda. Terus sembari itu saya dipanggil sama Bapak untuk coba pegang ini lokasi kedua. Saya mau digaji sebagai manajer untuk proyek ini. Tetapi setelah lihat kemampuan saya dan Bapak yakin bilang saya bisa handle semua, saya dikasih lah proyek ini. Jadi satu lokasi itu kurang lebih pengembangan sekitar 5 hektar atau 400-an rumah Kak. Nah, tahap awal di 45 unit, terus tahap kedua 35 unit, dan satu tahun ke depan pembangunan sekitar 90 unit. Nah, lompatan sendiri pastinya adalah tanggung jawab. Karena tadi saya sudah merintis Susi dan skala. Nah, tanggung jawab saya itu sebagai anak dari orang tua pengusaha, ya tentu ada sesuatu yang akan didelegasikan. Susi Sepatu ini sebagai tempat belajar saya, tempat yang saya mendidik diri saya dengan dasar-dasar bisnis. Kemudian ada loh bisnis yang besar yang disiapkan untuk saya. Karena Bapak itu alhamdulillah Bapak itu berpikir jauh ke depan, mempersiapkan kalau dia nggak ada lagi, siapa yang bisa backup keluarga, orang-orang sekitar. Jadi sebagai pewaris, saya punya tanggung jawab itu Kak. Tapi di Susi dan Skala itu saya perintis. Jadi mix. Sekarang SN Resident ada berapa unit yang dibangun? Di tahap 1 itu, di SN Resident 1 itu ada sekitar 170 unit, tapi punya Bapak. Di SN Residence 3 itu pembangunan tahap 1 sudah sekitar 45 unit. Dibangun bulan 2, selesai bulan ini dan sudah ada yang akad. Nah, di depannya ruko sekitar 22 unit dan karena saya sudah belajar di Susi Sepatu ini Kak, cara pemasaran segala macam, rumah subsidi yang harganya ratusan juta terjual dalam 1,5 hari. Jadi 45 unit itu sold out dalam 1,5 hari. Saya menggunakan pendekatan konten, tapi sebelum
pakai konten itu saya sudah cari tahu siapa kira-kira orang yang bakal beli ini rumah. Targetnya. Ya target pasarnya Kak. Di mana mereka dan bagaimana cara saya menjangkau mereka. Jadi kalau di Bantaeng itu sendiri Facebook distribusi utama konten atau kebiasaan orang-orang Bantaeng atau ibu-ibu di Bantaeng lah. Karena ibu-ibu mayoritas membeli. Kemudian saya jangkau mereka dengan influencer lokal, pakai hook konten perumahan subsidi di tengah kota, berlomba-lomba. Setelah ada yang datang, saya foto, saya upload supaya FOMO dan mereka beli. Nah, saat saya upload lagi misalkan sisa 20 unit, mereka semakin berlomba-lomba, terjadi closing. Dan itu yang saya gunakan sehingga perumahan saya cepat habis. Nah, untuk tahap 2 sendiri itu ada 30 unit. Ini belum selesai, ini rumah di tahap 1, tapi di tahap 2 juga sudah membludak. Jadi 30 unit itu lagi langsung habis dalam waktu 2,5 hari. Hingga terbangun sampai ratusan unit, itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih prosesnya tuh pastinya dari nol dulu sampai unit itu terjual ini itu seperti apa Kak? Kalau secara garis besar sebenarnya kalau di bisnis developer ada strategi yang jadi titik kunci. Kalau orang lain biasanya pakai kredit modal kerja dari bank sehingga terikat dalam satu bank, saya gunakan pendekatan lain di mana ya tanah kita akan di developer itu ada tahapannya. Kita lihat tanah, kita analisis, baru akuisisi, kemudian perizinan, setelah perizinan eksekusi, setelah eksekusi penjualan. Tapi saya strategi yang saya gunakan itu pertama akuisisi 30-50% tanahnya, minta atau kalau saat kita diberikan kepercayaan untuk balik modal, kita buat perjanjian untuk pembayaran sisa tanahnya di akhir. Jadi pas dapat hasil kita juga bayar si pemilik. Nah, sudah balik nama ke perusahaan, lakukan pemasaran duluan. Karena lebih bagus kita user yang menunggu rumah, karena sudah pasti ada pembelinya dibanding saat jadi rumah baru kita pasarkan. Karena makan jeda. Jadi kebiasaan saya ini selalu percepatan dalam semua aspek bisnis. Dan tentunya jadi CEO dari bisnis properti itu tentunya harus paham kayak perizinan tadi, tanah itu. Nah, itu gimana cara belajarnya? Apakah ini menjadi alasan ke Arya sendiri pilih jurusan hukum tadi di 101? Kalau bukan Kak, hukum itu enggak jadi alasan saya karena developer ya Kak. Tapi karena memang dalam penerapan bisnis itu banyak oknum, paling tidak sesederhana LSM ya oknum LSM yang suka ngancam. Jadi sebagai anak hukum saya tampilkan, saya juga orang mengerti hukum loh, jangan sembarangan. Jadi kalau belajar mengenai perizinan, jujur saja saya belajar dari nol. Jadi bukan karena kuliah di hukum sehingga saya paham terkait perizinan. Secara mandiri. Belajar secara mandiri di lapangan. Jadi saya yang masuk ke kantor, saya minta ke bank berkas apa saja yang dipenuhi, dan saya juga bertanya ke pengurus di developer lain untuk saya sharing bagaimana terkait ini. Saya selalu bertanya dan belajar. Berbeda lagi dari dua peran sebelumnya. Di Virotex saya baca, di Virotex Karya Utama, Karya juga berperan sebagai seorang komisaris, lebih banyak berpikir jangka panjang dan tentunya memberikan arahan strategi. Nah, di PT Virotex Karya Utama ini mungkin boleh diberikan penjelasan nih Kak terkait gambaran singkatnya itu seperti apa ini PT-nya? Ini PT Virotex Karya Utama itu nama perusahaan. Nama brandnya itu Skala Industri. Skala Industri. Nah, Skala Industri yang saya sampaikan tadi itu bergerak di bidang konveksi dan percetakan. Sebelumnya itu percetakan, tetapi setelah saya akuisisi di bulan 8 kemarin, saya masuk juga di bidang konveksi. Nah, setelah jalan konveksi, saya mau bangun Skala Industri sebagai konveksi level atas, yang dimana kayak
eh, skala industri hadir sebagai keresahan terkait baju yang biasa-biasa saja, yang monoton, yang kerahnya lembek. Jadi skala industri itu high level of uniform, Kak. Jadi kalau dilihat portofolio yang sudah kami kerja, alhamdulillah kami kerja brand, kami juga sudah kerja beberapa instansi termasuk Fakultas Ekonomi, ada Telkom sampai digital, kami juga kerja BPJS Ketenagakerjaan. Oke, tentunya jadi komisaris ini tidak lagi jadi pelaku langsung, tapi itu ngebimbing. Itu gimana sih rasanya? Iya, Kak. Oh, kenapa sebenarnya posisi Skala dan Susi itu sama, Kak? Saya sama-sama pemikir, tetapi tidak terjun langsung, eksekusi langsung. Kalau di Susi sendiri, sudah banyak anggota atau karyawan part-time yang saya tidak kenali. Yang eksekusi itu orang yang sudah saya percayakan. Saya cuma evaluasi terkait bagaimana jalannya, saya kasih strategi untuk pengembangan, dan saya bimbing ini pemikirnya atau eksekutornya supaya kemampuannya bisa meningkat lagi. Nah, untuk Skala sendiri itu dipegang Sekan. Sekan itu anak ilmu ekonomi seangkatan, Kak, di sini. Kenapa saya pilih Sekan? Karena dia punya kemampuan quality control yang bagus. Punya jiwa seni yang bagus di sini karena sebelumnya dia punya brand Detonation. Nah, saya pilih Sekan, saya dapat percaya dia. Jadi karena kemampuannya belum sampai di level direktur, saya tiap hari ajari. Saya tiap hari beri input, masukan, pelajaran, pengalaman untuk bagaimana dia bisa sampai di level itu dan bawa Skala maju. Jadi meskipun tanpa saya, sudah ada yang bisa tahu arahnya Skala ke mana ke depannya. Begitupun Susi. Nah, jadi kayak program yang saya lakukan ini untuk Sekan sebagai direktur, misalkan tiap hari itu harus laporkan to-do list. Apa yang harus dikerja hari ini, apa yang harus dikerja besok. Nah, saat semua selesai, itu momennya untuk dia berpikir, oh nggak tahu lagi mau kerjain apa, harus berpikir apa yang bisa dilakukan supaya tiap hari ini nggak kosong. Karena kalau bisnis itu sudah pasti tiap hari ada pengeluaran, namanya fixed cost. Jadi kalau satu hari saja tidak melakukan apa-apa, saya sudah kehabisan uang sekitar 500 sampai 1 juta rupiah. Karena fixed cost tersebut. Nah, sehingga pacu diri untuk bagaimana menutupi fixed cost. Bagusnya lagi kalau kita jauh margin yang kita dapatkan dalam 1 bulannya jauh melebihi fixed cost. Jadi banyak profit. Nah, dari profit ini kita gunakan, alokasikan untuk marketing, branding dan segala macam supaya bisa peningkatan brand lagi. Ya, kata kuncinya memang adalah dikontrol itu setiap hari. Nah, mungkin ini terakhir ada pesan dari Kak Arya sendiri untuk mahasiswa ataupun generasi-generasi muda yang mungkin takut memulai atau takut gagal dalam dunia bisnis, dan rencana Kak Arya sendiri ke depan itu seperti apa? Pertama, kalau pesan ini sih, kalau memang mau fokus, mau serius di bisnis, jangan pernah setengah hati. Karena bisnis sudah pasti gagal, dan saat kita terjun secara langsung dan setengah-setengah, yang serius saja pasti gagal, apalagi yang setengah-setengah, 2 kali pasti gagal. Nah, apalagi untuk pemula. Nah, untuk rencana saya ke depannya sendiri itu, fokus utama saya selesaikan S2 ini sementara bimbingan tesis. Susi sepatu saya hold sampai tahun akhir tahun karena sudah bayar tempat. Mungkin 2 tahun lagi saya mau bangun ini Susi sepatu brandnya seperti Sus Anchor atau di atasnya itu. Untuk Skala itu untuk produksian sudah aman karena saya panggil tukang yang profesional, tukang jahit dan potong profesional, tukang sablon profesional, orang-orang percetakan profesional. Sisa bagaimana Skala ini dikenal.
Setelah produksian aman, saya mau bangun clothing brandnya. Nah, jadi peningkatan bisnis di skala itu bukan ke hulu, tapi ke vertikal. Clothing brand, terus kolaborasi, bagaimana supaya saya bisa dapat lebih banyak nilai tambah, brand bisa lebih eksis dan dikenal oleh masyarakat. Karena produksian kan tidak semua orang yang produksi, tapi kalau clothing brand semua orang pakai baju. Jadi saya mau target daily use wear. Untuk PT Berkah sendiri atau SN Residence, pengembangan saya insya Allah setelah 50% pembangunan proyek SN3, saya mau buka lagi satu di Bantaeng, satu lokasi, kemudian ke Makassar, buka perumahan subsidi, naik kelas ke komersil, ya tujuan akhir ya pasti mau seperti Ciputra lah. Mungkin saya kasih waktu diri saya sekitar 12-15 tahun untuk capai semua itu. Untuk perumahan, tapi untuk skala sama Susi mungkin 2 tahun lagi paling lama saya bisa jangkau. Dan tentunya pemirsa bahwa jangan terjun ke dunia bisnis jika memang hatinya baru setengah-tengah, karena bisnis itu tidak melulu mulus, tapi ada kondisi memang naik dan ada kondisi yang memang mengharuskan turun. Dan Kak Arya ini bisa menjadi salah satu role model generasi muda yang tidak hanya jago dalam akademik tapi juga dalam bisnis tentunya. Untuk itu sekali lagi terima kasih Kak Arya atas waktunya dan kesempatannya untuk sharing bersama pemirsa Unas TV. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa Unas TV yang setia menyaksikan program Unhas Story. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.